Saudara, rekan kami Nur Ainia Eka Ramadina pada Rabu pagi tadi dimakamkan di TPU Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya dirasakan keluarga besar Ain, duka mendalam juga begitu terasa bagi kami, keluarga besar Kompas TV. Keluarga besar mengiringi jenazah Nur Ainia Eka Ramadina menuju tempat peristirahatan terakhir. Keluarga besar Kompas TV dan rekan-rekan yang selalu bersama Ain menjalani hari-harinya bertugas, ikut menemani dan mengantarkan Ain ke pemakaman. Nur Ainia Eka Ramadina wafat dalam tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin malam. Kenanglah kakakmu yang luar biasa ini sebagai seorang pejuang. Banggalah pada Kak Ain. Ingatlah ia dengan cara yang selama ini selalu kita ingat. Pribadi yang ceria, priang dan senantiasa mengasihi tidak saja sesama tapi makhluk hidup. Pak Hari dan Bu Iva, meskipun Ain sudah tidak ada, tetapi izinkan Kompas TV selalu menjadi keluarga besar untuk Pak Hari dan Bu Iva. Silaturahmi jangan pernah putus dan jangan pernah sungkan untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Kompas TV. Dukungan dan ungkapan duka cita untuk keluarga Ainia Ramadina, karyawan Kompas TV yang meninggal dalam tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur, juga datang dari sejumlah tokoh seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo, hingga CEO Kompas Gramedia Lili Utama. Ibu, ini aku taruh mana ya? Oh. Bagi Ain yang menjadi aset terbaik Kompas TV. Nur Ainia Eka Ramadina. Terima kasih untuk semua dedikasinya. Selamat jalan. Rabu pagi, keluarga besar mengiringi jenazah Nur Ainia Eka Ramadina menuju tempat peristirahatan terakhir. Keluarga besar Kompas TV dan rekan-rekan yang selalu bersama Ainia menjalani hari-harinya bertugas juga ikut menemani dan mengantarkan Ain ke pemakaman. Duka mendalam dirasakan keluarga Ainia. Sebagai anak pertama, Ainia diingat sebagai anak yang pekerja keras dan tidak pernah menyusahkan orang tua. Potin kalau misalnya berangkat pagi nggak pernah bangunin orang tua, dia udah jadi tahu-tahu udah, pada tahu sorenya udah pamit berangkat jam 3 ya udah, dia nggak pernah ngerepotin. Dan kontak terakhir itu Senin malam pulang kerja jam 20 dia ada WA masuk, turun jemput adiknya, turun jemput jam 20. Selama 11 tahun bekerja di Kompas TV, Ainia dikenang sebagai sosok yang priang dan pekerja keras. Salah satu rekan Ain menceritakan, almarhumah sempat bercerita tentang rencana liburannya sebelum kecelakaan pada Senin malam. Dia itu kepingin banget ibaratnya bantu orang tuanya. Jadi kan dia kepengen adik-adiknya juga sukses. Makanya dia juga nggak pengen harus stop ataupun berhenti. Cuti pengen yang jauh. Dia pengen jauh, terus aku bilang sama dia, ntar nggak bisa balik lagi loh. Enggak, kan ada yang nganterin. Aku baru inget itu.
Jadi selama perjalanan aku baru ngeh pada saat pertemuan saya terakhir itu, kalau nggak salah minggu lalu dia cerita seperti itu. Tak hanya Ainia, jenazah Harum Anjasari, korban tabrakan kereta di Bekasi Timur, juga dimakamkan di Cipayung, Jakarta Timur hari ini. Sang ibu menyebut sebelum meninggal dunia dalam kecelakaan, sang anak sempat menyampaikan kerinduannya dan ingin pulang ke orang tua. Meninggal dia udah ingin pulang terus. Mama, aku pengen pulang ke rumah mama. Aku pengen pulang. Aku kangen sama mama. Aku pengen di rumah mama aja. Ainia dan Harum adalah 2 dari 16 korban meninggal dunia dalam tabrakan kereta Argo Bromo dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Seluruh korban meninggal dunia adalah perempuan. Duka dan dorongan evaluasi menyeluruh operasional kereta agar kecelakaan serupa tak berulang jadi perhatian publik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, melayat ke rumah duka karyawan Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadina. Bobi, saudara, datang sekitar pukul 16 sore ini, waktu Indonesia Barat, dan langsung bertemu dengan orang tua Ain. Bobi, saudara, mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian Ain. Sampai, enggak.